Siapa yang tak takut ketika ayat neraka diceritakan, maka dia wajib berdoa. Tak ada gunanya itu semua. Kenapa? La yumbazanna fil hutamah. Bukan disebutkan dalam ayat itu. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla, tak ada gunanya kau tumpuk harta. Kalla, tak ada gunanya kau hitung-hitung harta. Kalla, jangan kau sangka kau akan abadi di dunia karena harta. Kenapa? La yumbazanna fil hutamah. Kau akan dilemparkan, kau akan dicampakkan. Dalam ayat itu tak disebut kau akan dimasukkan. Dimasukkan lembut. Tapi di situ dikatakan la yumbazanna, lam dipangkal, nun di ujung, kalla la yumbazanna fil hutamah. Kau pasti akan masuk dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Allah bertanya tapi tak perlu dijawab. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Allah tanya, wa ma adraka mal hutamah. Kamu yang suka menempuh harta, kamu yang tak mau berzakat, kamu yang tak mau bersedekah, kamu akan dimasukkan dalam hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Nar, api muqadah. Biasanya api itu dipasang bulan Ramadan. Di sini ada, wah, tak habis-habis lah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, hidup terus. Narullah, api yang menyala, al-muqadah. Bagaimana apinya menyala? Allati tattali'u 'alal afidah. Menyala sampai afidah, jantung. Menyala sampai ke tangkai jantung. Jadi api neraka itu dia dari bawah. Allati tattali'u 'alal afidah. Menyala dari bawah sampai ke jantung panasnya. Makanya orang selalu menyebut sampai ke jantung. Gimana perasaan kau tadi panas? Oh, panas sekali ya, sampai ke jantung kurasa. Sampai mendidih tangkai jantung. Mendidih otak di kepala. Ustaz Somad, neraka itu panas apa dingin? Mana aku tahu, aku tak pernah masuk. Memang kita tak tahu. Tapi Nabi ngasih tahu. Dia dapat dari mana? Dari Jibril. Jibril dapat dari mana? Dari Allah. Apa kata Jibril alaihissalam? Yablu ka'baihi. Ketika api neraka itu sampai ke mata kaki, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepala. Sampai ke mata kaki, mendidih otak di kepala. Jadi berapa derajat Celcius itu Pak Ustadz? Kau bertanya apa nyari pasal? Orang cerita otak mendidih, dia nanya derajat Celcius. Meletup-letup lah alat pengukur panas itu. Oleh sebab itu maka ini cerita adalah supaya kita datang rasa takut. Siapa yang tak takut ketika ayat neraka diceritakan, maka dia wajib berdoa saat doa khatam Quran. Baca doa khatam Quran. Ya Allah, ampunkan kami ketika membaca ayat azab, kami tak takut. Ya Allah, ampunkan kami ketika membaca ayat surga, kami tak pernah berharap. Baca pada doa ayat khatam Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allati tattali'u 'alal afidah. Apa lagi kelanjutannya? Innaha 'alaihim muqsadah. Dari bawah menyala sampai ke jantung. Innaha 'alaihim muqsadah. Ditutup dari atas. Kalau menyala dari bawah, di atas terbuka masih ada uap. Menyala dari bawah sampai ke jantung, ditutup dari atas. Jadi apalah itu? Makanya tiap hari, tiap petang, tiap malam, apa kata kita? Pagi, besok, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Pagi 7 kali, sore 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya. Itu saudara kita yang sedang haji, sedang umrah. Dari Hajar Aswad ke Rukun Syami, ke Rukun Yamani, ke Rukun Iraqi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jangan doa minta masuk surga. Bukan kata saya, kata ulama hikmah. Jangan doa minta masuk surga, karena semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga. Jangan minta masuk surga karena semua umat Muhammad SAW masuk surga, tapi mintalah dijauhkan dari neraka karena tak semua selamat dari api neraka. Jadi Pak Ustadz, siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga? Masuk surga. Wa in zana wa in sarak, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, tetap masuk surga. Enak apa tak enak? Enak. Berzina masuk surga, mencuri masuk surga. Yang penting sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk surga, cuman masuknya kapan? Beda lah. Masjid Darul Haq aja tak masuk. Janganlah tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innaha alaihim mu'sadah. Api menyala dari bawah sampai ke tangkai jantung, di atasnya pula ditutup. Cukupkah begitu azabnya? Ditutup dengan ayat yang terakhir, fi amadim mumaddadah. Orangnya diikat di tiang-tiang yang tinggi. Api menyala dari bawah, di atas masih terbuka, bisa lari ke atas. Api menyala dari bawah sampai ke tangkai jantung, ditutup dari atas, masih bisa berputar-putar. Api menyala dari bawah, atapnya tertutup dari atas, dan orangnya tak bisa bergerak. Kenapa? Fi amadim mumaddadah. Karena diikat di tiang-tiang neraka. Gosong, terbakar, hancur. Kullama nadijat juluduhum. Ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, apakah dibiarkan Allah? Tidak. Kullama nadijat juluduhum. Kalau kulit mereka hangus, terbakar, gosong, badalna juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru. Kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyadzuqul azab. Supaya mereka merasakan azab. Kenapa kulit? Badalna juludan ghairaha. Kami ganti kulit yang baru. Ternyata sakit itu ada pada kulit. Makanya orang-orang yang operasi itu setelah dibelah, pos dagingnya diobok-obok, tak sakit. Karena sakit ada pada kulit. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Begitulah informasi yang diberikan Allah dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimana caranya kita selamat dari yang disebutkan ini? Makanya nanti kalau imam membaca ayat, apa yang kita kaji 60 menit malam ini, mudah-mudahan menambah keimanan kita insyaAllah. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Imam menangis, makmum menangis, mengenang azab yang begitu menyakitkan. Imam menangis, meneteskan air mata. Tapi ternyata tak semua orang menangis itu karena takut pada neraka. Kok kenapa menangis? Belum turun gaji 13. Menangis bukan orang yang meneteskan air mata sampai habis tisu setengah kotak. Menangis bukan orang yang mengeluarkan air mata darah. Bukan. Siapa orang yang menangis? Menangis hatinya karena takut kepada Allah. Setelah itu menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang selamat dari azab Allah. Siapa dia? Rajulun, ada seseorang bangun di tengah malam ketika orang sedang tidur lelap. Dia tegak terbangun. Zakarallah, berzikir mengingat Allah. Khalian, sunyi, tak ada orang. Fafadat ainahu, menetes air matanya. Menangis dia. Istrinya pun heran. Abang kenapa menangis?